Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadan dari kelas 04 SMJM 14. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan materi evaluasi dan pengawasan strategi. Baik, selanjutnya saya akan membahas pengertian dari evaluasi strategi itu sendiri. Nah, ini untuk evaluasi strategi adalah tahap proses penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya merupakan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Oke, selanjutnya yaitu hakikat evaluasi strategi. Hakikat evaluasi strategi yaitu proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin penting mengatasi evaluasi strategi, yang dimana ada beberapa poin. Yang pertama, satu, kegiatan evaluasi strategi mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Yang kedua, yaitu kriteria evaluasi strategi konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sumber masalah yang tidak dapat dipecahkan kesesuaiannya. Yang ketiga, alasan perlunya evaluasi. Strategi semakin kompleks, masalah lingkungan semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu. Poin keempat yaitu proses evaluasi strategi. Proses evaluasi strategi ini, evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan, sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Selanjutnya yaitu faktor deviasi. Faktor deviasi itu sendiri adalah faktor yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam implementasi strategi. Analisis faktor deviasi mencoba mengevaluasi keefektifan strategi perusahaan secara kuantitatif. Dapat dilihat dalam sejumlah faktor seperti laba bersih, harga saham, tingkat dividen, laba per lembar saham, hasil pengembalian atas modal, hasil pengembalian atas ekuitas, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, jumlah hari kerja yang hilang karena buruh mogok, biaya produksi dan efisiensinya, keluar masuknya karyawan atau turnover. Yang selanjutnya tingkat kemangkiran, dan yang terakhir indeks kepuasan buruh. Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, kami ingin memberikan beberapa saran bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja mereka dalam persaingan global. Yaitu ada beberapa poin, antara lain yaitu pertama, satu, perusahaan harus terus memantau atau memahami perubahan dalam pasar global serta dinamika industri mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Poin kedua yaitu investasi dalam inovasi. Investasi dalam inovasi ini adalah teknologi dan penelitian, dan pengembangan R&D adalah kunci untuk mempertahankan daya saing di pasar global yang terus berkembang. Perusahaan harus terus berupaya untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai pasar internasional. Yang ketiga yaitu memperkuat infrastruktur. Memperkuat infrastruktur dan sistem logistik ini merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan rantai pasokan global.
Dengan infrastruktur yang efisien dan sistem logistik yang kuat, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pengiriman produk secara global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya apabila ada beberapa materi yang kurang begitu jelas, jadi pribadi saya memohon maaf apabila ada kekurangannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.